Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Balik lagi di channel aku. Seperti biasa aku mau share kegiatan hari ini. Nah kebetulan hari ini aku udah kelar tugas aku untuk nemenin anak-anak belajar. Dan ini aku lanjut untuk ngerapihin piring-piring yang udah aku cuci. Tadi pagi juga aku udah selesai masak ya. Aku hari ini cuma masak nasi kuning, orek tempe, sama mie. Itu aja sih, yang simpel-simpel aja. Oh ya, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri untuk teman-teman yang belum tahu aku, yang baru tahu channel aku. Perkenalkan, nama aku Bunda Asipa. Asipa itu nama anak aku ya bun. Dan aku itu ibu rumah tangga dengan 2 anak. 1 perempuan, yang 1 laki-laki. Yang pertama itu umurnya sudah 8 tahun mau ke 9 tahun, dan yang kedua itu umur 4 tahun. Aku tinggal di kota Tangerang ya bun, dan aku masih ngontrak. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga dimudahkan nanti untuk punya rumah sendiri ya, amin. Untuk sekarang alhamdulillah dinikmati dan disyukuri masih bisa tinggal di sini. Semoga kedepannya nanti bisa tinggal di rumah sendiri, amin. Yang penting itu jangan putus harapan, terus berikhtiar, dan jangan lupa tidak berhenti berdoa. Karena ibarat mengayuh sepeda pelan-pelan, tapi lama-lama juga nanti akan sampai. Begitupun dengan doa, kalau kita terus-menerus panjatkan doa tersebut, insya Allah Allah akan ijabah doa kita. Oh ya, karena di sini aku belum tinggal di rumah sendiri, jadi aku mulai belajar untuk menerapkan hidup minimalis. Aku suka nonton video teman-teman yang membahas tentang kehidupan minimalis, dan aku mulai belajar dan menerapkannya di kehidupan aku sendiri. Apalagi di tempat tinggal aku ini yang keterbatasan ruangan, yaitu cuma 3 petak ya bun. Jadi sebisa mungkin aku gak terlalu banyak barang, yang penting itu barang-barang yang aku perlukan. Dan tahap pertama yang aku lakukan untuk belajar hidup minimalis itu adalah declutter. Jadi aku keluarkan barang-barang yang sekiranya memang tidak terpakai. Jadi aku biasanya kalau yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi, aku hibahkan, dan kalau masih bisa untuk dijual, aku jual kembali. Nah, dari proses declutter kemarin itu aku sudah menjual gendongan SSC punya aku punya 2 kebetulan, yang 1 itu one size dan yang 1 itu standar. Yang aku jual itu kebetulan yang one size karena anak itu udah besar, udah umur 4 tahun, jadi tidak dipakai lagi. Yang aku pertahankan adalah yang standar. Dan kemarin juga aku sempat jual kursi boncengan untuk motor metik gitu. Itu tuh masih bagus banget, jadi jarang dipakai, kebanyakan nongkrong di rumah aja, jadi mending aku jual aja. Lumayan ya, jadi cuan dan tidak numpuk di rumah. Nah, makanya aku sekarang mulai belajar untuk menahan diri, tidak membeli barang-barang sesuai keinginan, melainkan membeli barang-barang itu sesuai kebutuhan. Hidup minimalis juga mengajarkan kita untuk qanaah terhadap apa yang kita miliki, karena fungsi barang akan tetap sama sampai kapanpun. Trenlah yang membuat seolah kita harus memiliki banyak varian dari barang-barang. Kadang tuh sepintas suka ngeliat YouTube-nya teman-teman atau di Instagram gitu, peralatan dapurnya yang modern seperti sutil, teflon, dan lain-lain. Itu kadang kepingin gitu punya juga, tapi kalau dipikir lagi, 1 budgetnya memang gak ada, aku memang belum mampu untuk membelinya. Kedua itu untuk apa, karena fungsinya itu masih sama-sama untuk memasak, jadi aku masih setia pakai wajan yang gosong, wajan legend yang dari awal nikah itu aku punyanya, yaitu sampai sekarang. Oke, lanjut ke video ini. Aku mulai sapu-sapukan di pojokan meja ini tuh meja untuk belajar,
karena kemarin itu beli meja belajar yang bisa dilipat gitu tapi patah kakinya karena dipakai untuk berdiri anak-anak, jadi patah. Dan ini aku beli yang kokoh yang dari kayu palet gitu. Ini tuh sebenarnya mejanya lumayan agak kebesaran ya, karena awal itu aku pesen meja ke tukangnya itu lebih kecil dari ukuran yang aku punya sekarang. Jadi pas suami mau ngambil pesanan mejanya itu ternyata dikasihnya itu malah yang ukuran lebih besar dari pesanan kita. Tapi nggak apa-apa, ya udah karena terlanjur ya kita ambil aja. Nah ini aku lanjut untuk merapihkan barang-barang yang berantakan. Ini tuh bekas mainan anak-anakku, ini pianika, dan tadi banyak buku-buku juga bekas belajar. Seperti biasa setiap pagi itu jadwalnya aku nemenin anak-anak untuk belajar. Kebetulan anakku yang besar itu masuk sekolahnya siang, jadi waktu pagi itu aku pakai untuk nemenin anak-anak belajar dan bermain. Ini aku mau sapu-sapukan dulu karpetnya karena ini lumayan kotor, banyak kotoran gitu, bekas mainan-mainan. Dan ini tuh ruangan depan biasanya dipakai untuk bermain anak-anak. Nah di belakang aku itu ada kasur, ini tuh kalau malam dipakai untuk tidur anakku yang paling besar. Aku gulung dulu ini karpetnya, ini sebelumnya udah aku sapukan tadi, dan aku mau lanjut untuk nyapu lantainya. Ini pojokannya aku sapukan dulu karena ini lumayan banyak kotoran, ada sisaan bungkus makanan juga. Pojokannya juga nggak lupa aku sapu-sapu ini karena banyak banget kotoran dan debu-debu. Ini di bawah sepeda juga lumayan banyak kotoran. Lumayan sih ya, ini sampahnya ada kertas-kertas dan bekas mainan gitu. Ini mau aku sapokan dan nanti aku kumpulkan sampah yang kasarnya aku masukin plastik dan bubukannya aku buang keluar. Oh ya, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada meja yang ada kompornya ditutupin sama kain ungu. Ini tuh meja bekas jualan aku. Jadi kemarin-kemarin itu aku sempet jualan di rumah, jualan jajanan anak-anak kayak gitu. Dan aku sekarang lagi nggak jualan dulu karena apa ya? Karena mager kali ya. Dan di dalam bawah mejanya itu ada gas LPG dan peralatan-peralatan jualan aku. Ini aku tutupin sengaja pakai kain ungu biar nggak terlalu kelihatan banget. Ini mejanya kebetulan buatan Pak suami. Ini tuh dari kayu palet. Pak suami beli kayunya yang belum jadi gitu, yang belum diserut-serut dari tukang kayu palet. Nah dia bawa pulang dan rakit-rakit sendiri di rumah. Dia bikinin meja untuk istrinya jualan di rumah. Alhamdulillah lumayan sih ya buat tambah-tambahan uang jajan dan uang belanja di dapur. Jadi aku jualan di rumah jajanan anak-anak aja sih. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau letakkan buku bekas belajar anakku ini ke tempatnya lagi. Ini tuh lemari isinya adalah buku-buku atau mainan anak-anakku, peralatan gitu. Aku khusus simpen di lemari ini biar nggak berantakan dan ngambilnya juga gampang. Oke, karena semua pekerjaan aku udah selesai dan aku mohon pamit ya Bun. Sampai di sini dulu videonya.